Mang Ihin, Teh Titin, Dede, Pak Jejen. Weh, oke tuh, Sahibul Bait. Thank you, Tara thank you. Jamuannya, alhamdulillah. Ya, kita sudah berada di atas tol Cisumdawu. Nah, ini pintu masuk ke arah tol Sumdawu yang menuju Cileunyi, Bandung, Jakarta. Jadi ada juga exit ya, exitnya ke Jatinangor itu cuman dari arah Bandung ya, Bandung Cileunyi ya. Kalau pintu exitnya ya. Nah, kalau ini pintu enternya, pintu masuknya ya. Kalau kita mau ke Cileunyi, Bandung ataupun ke Jakarta, menggabung ke tol Purbalenyi. Nah, sekarang ini kita masih berada di jalan yang menuju Jatinangor. Nah, nanti kita akan melewati sebelah kanan kiri kita ini ada kampus Unpad maupun kampus ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi sebagian kampus-kampus besar itu memang lahan-lahannya kalau memperluas kapasitas gedungnya itu ya, kalau di kota Bandung sendiri sudah sempit lahannya ya, bahkan mungkin sudah tidak ada lahan untuk bisa ditambahin. Nah, kalau di sini mereka bangun baru dan lebih luas ya, tempatnya. Cuman jadinya jauh dari tengah kota, pusat kota Bandung. Dan selama perjalanan ini ya alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik-baik saja, baik orangnya maupun kendaraannya. Cuman ada satu persoalan, yaitu charger tidak berfungsi. Jadi baterai handphone maupun baterai untuk kamera sangat terbatas. Jadi penggunaannya kita irit-irit lah, khususnya untuk kamera. Mungkin kalau untuk handphone ya daya tahannya lebih jauh lebih lama. Kalau kamera nih, kalau lagi on seperti ini nih, waduh, nyedot baterainya lumayan. Harusnya ada ini ya, bawa power bank ya untuk mensuplai baterai kamera ya. Karena kita ini kalau lagi ada kendala di motor, khususnya untuk di alat charger, jadi kita tidak merasa gundah gulana untuk selalu on, merekam momen-momen penting. Nah, ini momen penting dalam perjalanan touring kita ini. Jadi sebagai dokumentasi lah. Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada para pemirsa yang mengikuti perjalanan touring saya ini. Ini part yang ke-8 ya, part penutup dari rangkaian single touring di bulan April di tahun 2026. Oke, tetap semangat dan terima kasih sebelumnya bagi teman-teman yang selalu setia menyaksikan channel saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan tayangan yang saya tampilkan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sudah berada di Jalan Soekarno-Hatta setelah tadi ya bundaran Cibiru ya. Di tempatnya di daerah Cinunuk. Dari catatan saya di part yang ke-7, jarak tempuh yang saya lakukan itu kemarin tuh Jogja Sleman hingga ke Tanjung Sari itu tercatat 395,9 km dengan jarak waktu tempuh 12 jam 30 menit. Ya mungkin
cukup cepat juga, walaupun secara jarak terasa agak jauh ya, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita enjoy, kita melakukan trek dengan baik dan nyaman, itu yang paling pokok. Jam menunjukkan 11.30 menit, berarti sudah setengah jam perjalanan kita tadi dari starting dari Manglayang menuju ke Cinunuk, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, dengan jarak sekitar sudah mencapai 16 kilo ya, tidak terasa. Total jarak perjalanan kita untuk hari ini jarak tempuh 166 km dengan durasi waktu hampir 6 jam ya, durasi perjalanan. Ya, kita lihat nanti, mudah-mudahan semuanya dikasih sesuai dengan harapan, tepat waktu atau lebih cepat, aman dan nyaman. Ikuti terus perjalanan saya dan jangan lupa subscribe serta komen-komennya saya tunggu untuk masukan, ya ngasih saran masukan lah ke saya atau kita sharing. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang menyaksikan, ada yang mau disampaikan, silakan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, dari apa yang saya sajikan di channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua yang menonton dari konten saya ini. Terima kasih. Merah paling lama. Cimahi, Cimahi kota. Amin. Hari Selasa jam 11.30 ya. Ramai tapi lancar.
Kita sudah sampai di Padalarang, di sekitar daerah Citata. Jam sudah menunjukkan hampir jam 12 siang ya. Kalau nggak salah lihat tadi macetnya cukup panjang, mulai dari Kota Baru yang di Cimahi hingga ke pertigaan pasar Padalarang. Ini teman-teman hati-hati karena ini ada perbaikan jalan dan jalannya rada bergerenjal ya, dikarenakan kendaraan yang lewat juga tonasenya selalu besar-besar ya, tonasenya berat-berat. Dan cuaca siang ini cukup bersahabat, agak sedikit mendung. Kemungkinan kita nanti zuhur di masih kebur kayak kira-kira di daerah Cipanas lah ya. Mudah-mudahan ya, nanti kita lihat ya nanti. Waduh. Gil bos, jalannya. Ampun. Kita sudah mendekati jembatan Raja Mandala yang menyeberangi Sungai Citarum. Dulu seingat saya semasa kecil, pertama kali melalui jembatan ini sekitar ya baru diresmikan lah, belum lama, bersama ayahanda. Kalau ke Bandung itu melalui jembatan Raja Mandala. Dan jembatan Raja Mandala pada saat itu masih sangat asri lah ya, kanan kirinya itu. Bahkan di setelah jembatan itu ada tempat parkirannya, sekarang banyak warung. Itu banyak monyetnya dulu. Nggak tahu sekarang nih sudah, saya lihat asal sini udah nggak ada itu monyetnya. Tinggal warung-warungnya aja yang masih ada. Ya, buat teman-teman yang pernah lewat dengan berbayar masih status tol, berarti umur kalian sudah tua. Untuk saat ini pasti di atas 40 tahun. You know I did what you did to me.
Sekarang sudah jam 1 siang dan kita sudah memasuki kota Cianjur. Dan rencananya nanti di pertigaan tengah kota ya, setelah alun-alun saya mau beli oleh-oleh manisan mangga. Dulu waktu beli sih sekilonya sekitar 80.000 masalah. Ya kita nggak usah beli sekilo lah, setengah aja sudah cukup banyak. Ups. Ya, saksikan terus dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu ngikutin. Jangan lupa subscribe dan komennya serta share ya. Ya, manisan mangga. Pasti ya. Cianjur kota. Aduh. Bang, yuk. Yuk. Kita di sini aneka khas Cianjur. Ada manisan, ada tauco, meong. Ya kayak yang kita beli oleh-oleh. Pergi dari Jawa Timur, touring, pulangnya oleh Jawa Barat. Gak apa-apa lah. Oke, lanjut lagi. Kita telah melewati Ciloto ya. Nah sekarang sebentar lagi kita sampai di daerah Puncak Pas. Oke. Sekarang sudah menjelang jam 2 siang. Tadi sempat melaksanakan zuhur di musola SPBU berapa tadi ya? Sebelum istana presiden lah, sebelum istana presiden. Nah itu depan ada bukit perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor. Nah sebelah kanan kita ada Puncak Pas. Nah, depan tuh rest areanya Puncak Pas dari Jalan Bahla. Sebelah kiri kok ada bangunan lagi. Dulu banyak warung nih. Sejak zamannya KDM udah mulai tertibkan besar-besaran ya. Dan memang harusnya begini, jadi keasrian alam itu keindahannya bisa kita nikmati. Kalau kebanyakan warung, waduh, susah kita nikmati. Dan gitu kan kemacetan juga nggak bisa terhindari kalau masih banyak orang yang ada jajan nongkrong di warung. Nah ini doang nih bangunannya, bangunan yang legend, yaitu Rindu Alam. Tapi bangunannya udah di renov, udah diperbarui, jadi itu banyak jadi bangunan legend. Dan di sebelah kanan kita ini ada tempat wisata Telaga Warna ya. Tapi mungkin teman-teman pernah juga lihat di atas dalam bukit itu sebelah kanan tuh ada ya telaga kecil lah, kayak setu lah tapi kecil. Turunan terus. Wih, mantap, cakep.
kameranya agak saya kecilkan ya. Biasanya nggak pakai yang wide, ini yang middle wide supaya lebih jelas saja gambarnya. Karena kalau wide itu terlalu luas kan, jadi jadi fokusnya kurang mengenal lah. Nah, kalau dengan middle wide ini ya, kemarin sempat saya lihat hasilnya itu cukup memuaskan dengan middle yang dari part 7 itu. Yang sebelum-sebelumnya saya selalu pakai yang tipe wide ya untuk settingan kamera itu. Kita sudah sampai di Masjid At-Taun Puncak Bogor. Sekarang waktu sudah menunjukkan sekitar jam setengah 3 ya, setengah 3 kurang, jam 14.15 lah kalau nggak salah lihat. Ya, jalanan turun terus, dan ini banyak sekali tikungan tapal kudanya ya di sekitaran perkebunan teh yang legend. Kalau ini dirawat aja nih, waduh enak ya, sejuk, asri, nggak kumuh, dan yang pasti sampah bisa terhindarkan serta kemacetan jalan bisa ya berkurang jauh lah. Jadi kita benar-benar wisata menikmati alam perkebunan teh ini ya, dulunya ya sudah memang wisata perkebunan teh, dikembalikan lagi fungsinya oleh Bapak Gubernur. Mudah-mudahan tetap terjaga kelestarian alamnya sampai ke generasi yang akan mendatang. Amin. Ini ada bekas bangunan dulu tempat wisata yang dibongkar ya. Salah satunya di sini nih. Nah, di depan nih, sebelah kanan. Dulu ada rest area di sebelah kanan sini nih, dan warung-warung. Sekarang sudah dirapikan. Kalau dari dulu begini aja, waduh, enak tuh puncak. Terus daerah bawahnya ya mudah-mudahan nggak akan kena banjir kalau alamnya masih asri ya. Ada yang sedang olahraga gantole ya. Dulu waktu saya kecil saya sering nonton itu orang olahraga dengan olahraga para layang ya kategorinya. Kalau sekarang mungkin kita sebut gantole ya. Nah, ini kita sudah masuk ke kawasan Tampinus dan sebentar lagi PTPN Gunung Mas ya. PTPN Gunung Mas perkebunan teh, dan berada di sebelah kiri kita. Kita sudah memasuki Jalan Raya Pajajaran. Jadi Jalan Raya Pajajaran ini panjang benar nih,
sampai ke arah warung jambu. Cuman posisi kita baru aja melewati Sukasari ya, jadi masih jauh lah warung jambunya. Dan sekarang waktu telah menunjukkan jam 3 ya, jam 3 sore. Sudah memasuki, sebentar lagi masuk asar. Aduh. Angkot. Ya buat teman-teman, karena low bat ya, baterai kamera sudah 1 bar atau 2 bar. Sebentar lagi tayangan akan terputus. Sebelum terputus, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan dan mengikuti perjalanan saya hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe, share, serta komen-komennya buat masukan buat saya. Oke, sampai ketemu lagi kita di lain waktu dan kesempatan yang baik. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalam.